Bapak direksi ya dari holding, dari PAMKO udah memiliki program ya, mungkin untuk mendukung swasembada pangan ya dari Pak Prabowo, Pak Presiden. 3 hal ini ya, ketersediaan lahan, sumber daya manusia dan dana itu dimiliki oleh PTPN Group. Selamat sore Obers, Optimistic Person. Saya Dini Usman selaku host di channel YouTube Dr. CO Channel. Pada sore kali ini kita akan memiliki satu ruang khusus dalam channel Dr. CO Channel itu, yaitu obrolan orang optimis dengan kritik konstruktif. Oka dia. Banyak orang alergi dengan kritik karena mereka memandang kritik itu sebagai ancaman yang bisa meluluhlantakkan dirinya. Padahal kritik itu diperlukan sekali sebagai obat untuk pertumbuhan menjadi manusia dewasa. Tanpa kritik kita tidak akan berkembang, dan kritik adalah penyeimbang. Untuk itu kita akan melakukan serangkaian pertanyaan kunci pada pertemuan yang pertama ini. Saya akan memperkenalkan tokoh yang cukup dikenal oleh masyarakat perkebunan, khususnya BUMN perkebunan. Siapa yang tidak kenal Dr. Christian Orchard Taranon Pranginangin. Beliau lulus dari S1, S2, dan S3 Hukum di Universitas Sumatera Utara. Pernah menjadi Ketua Serikat Pekerja Perkebunan PT Perkebunan Nusantara III. Kemudian dia juga saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia. Telah menulis ya, melahirkan 11 buku, bayangkan Opers. Dan satu hal lagi yang sangat penting sekali Opers, saya ingin memperkenalkan kepada Anda. Saat ini Dr. Christian Orchard itu memiliki jabatan yang sangat strategis sebagai kepala bagian sekretariat perusahaan yang menaungi banyak aspek. Satu, aspek legal. Kedua, hubungan masyarakat. Ketiga, pertanahan. Keempat adalah hukum. Jadi kalau bisa dibilang Dr. Christian Orchard itu adalah juru kunci atau kuncen PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1. Baik Obers, kita akan berikan 3 pertanyaan kunci kepada beliau. Selamat sore. Selamat sore Bung Orchard. Selamat sore Kak Dini. Baik Bung Orchard, terima kasih waktunya untuk sore yang berbahagia ini. Selama ini Bung kan mungkin bertanya banyak hal kepada kawan-kawan ya. Tapi Bung sepertinya memberi kesempatan juga kepada kita untuk menggali gitu pikiran-pikiran Bung sebagai salah satu intelektual muda di BUMN perkebunan. Banyak animo masyarakat atau kecenderungan masyarakat berpikir bahwa dunia perkebunan itu kesannya begitu tertutup ya. Ada sebuah teori atau adagium yang saya dengar waktu saya di kampus dulu. Perkebunan itu adalah negara dalam negara. Nah, kesempatan kali ini sebagai juru kunci gitu ya. Bung Orchard, saya ingin bertanya kepada Bung untuk menggali pikiran-pikiran Bung. Kalau saya tidak keliru 1 Desember ini nanti, PAMKO itu akan genap 1 tahun. Apa yang mungkin bisa kita rayakan untuk melihat semacam katakanlah short journey ya, perjalanan singkat setahun ini? Kaitannya dengan jargon yang sudah kita dengar, kaitannya dengan sinergi, efisiensi, dan integrasi. Silakan Bung. Baik, Kak Dini, terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya channel ini kan dibangun memang untuk terus mengkritisi ya, terus memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap perusahaan, khususnya di PTPN 4 Regional 1, dulu PTPN 3, dan sampai sekarang kita konsisten untuk terus memberi masukan sebenarnya gitu. Kalau kita berdiam diri, kayaknya kita nggak passionnya kita lah, Kak Dini ya kan gitu dia. Nah, segmen-segmen yang ada di Dr. CO Channel ini kan banyak yang menggambarkan atau memberi ruang buat seluruh insan PTPN. Kalau kita lebih bersifat egaliter ya. Segala sisi kita angkat di sini. Yang dianggap tabu pun kita angkat di sini gitu. Sehingga saya tetap akan selalu bilang bahwa PTPN 4 ini atau PTPN Group atau siapapun insan di PTPN ini bisa membuang statement atau pendapat orang tentang PTPN itu seperti istana yang megah yang tidak bisa diakses orang. Padahal kenyataannya misalnya
kita seperti katak dalam tempurung tertimpa baskom gitu loh kira-kira. Ini pernyataan yang betul-betul lahir dari kesadaran Ya, gitu ya? ya. Dan Oke. ini, dan saya menganggap bahwa kita harus coba membuktikan bahwa sebenarnya kita memiliki profesional yang baik dan mumpuni sebagai perusahaan badan usaha milik negara. Kita bisa memberikan kontribusi, kita punya leadership yang bagus, kita punya tingkat kekeluargaan dan kecintaan kita yang baik gitu. Meritokrasi kita pun berjalan dengan baik, ya kan? Kalau ada istilah Jacken kabinet, ya kan, ini Jacken personality, Jacken Jacken jabatan gitu ya. Tapi ada yang perlu dikritisi ya, tetap kita akan terus mengkritisi. Untuk apa? Untuk kedepannya akan lebih bagus gitu. Bung sendiri tidak khawatir dengan kritikan yang bakal Ya. dilontarkan? Itu passion saya ya. Dari dulu saya hidup nggak pernah memiliki hutang budi dengan apa yang saya peroleh. Ya, jadi ketika kita mendapatkan jabatan tidak berdasarkan hutang budi kepada siapapun, itu berdasarkan kemampuan dan tentu saja memang berkat dan rahmat dari Tuhan dan perlindungan daripada yang di atas itu, maka apa yang menjadi beban kita gitu? Nggak ada yang menjadi beban kita untuk tetap menjalankan amanah, ya, memberi masukan. Masukan itu kan kadang-kadang memang agak sulit diterima telinga ya. Tapi bagi saya, ketika saya siap dikritik, ya, ketika saya memberi ruang untuk semua orang mengkritik, saya menilai bahwa siapapun yang mengkritik saya itu adalah merupakan orang-orang atau bagian-bagian yang sangat mencintai saya sebenarnya. Jadi berangkat dari values hutang budi ya, tidak ada hutang budi. Nggak ada hutang budi Berarti terhadap itu menegakkan jabatannya. unsur profesionalisme. Yes. Mungkin nggak itu dilakukan di BUMN perkebunan kita yang tercinta ini? Ya, saya buktinya. Oke. Ya, saya bisa membuktikan bahwa saya nggak punya hutang budi dengan siapapun gitu untuk jabatan ini. Ya, kita dapatkan ini memang benar-benar dari kompetensi kita gitu, dengan integritas kita. Mungkin jejak digital bisa melihat siapa saya yang sebenarnya gitu ya. Saya nggak memiliki basic sebagai keluarga dari perkebunan. Saya termasuk orang yang cukup keras untuk mengkritisi dari dulu, dan pimpinan saya yang saat ini sangat percaya dan sangat menghargai saya, dan saya apresiasi buat pimpinan yang memberikan percayaan ini buat saya, dan saya nggak akan pernah sia-siakan buat orang-orang baik itu. Tapi itu tidak termasuk dalam kategori balas budi buat saya. Oh, oke. Ya. Jadi ketika kita sudah berangkat pada titik pijak, tidak ada hutang budi, Ya. maka Bung berdiri pada posisi sebagai satu sudut yang memungkinkan menjadi penyeimbang, kira-kira Ya. begitu ya. Ya. Maka kemudian ada satu encouragement Ya. untuk memberikan semacam kritik. Ya, Kritik karena rasa cinta ya. Ya. Kritik karena Ya. rasa cinta, Ya. bukan karena rasa benci. betul. Iya, Anti mainstream ya. anti manis. Kalau saya bilang saya akan lawan gravitasi. Oh, oke. Kan gitu, karena cenderung ya sebagian besar ya warga perkebunan, BUMN pada umumnya, itu sepertinya takut ya, enggan untuk melakukan kritisi. Padahal sebenarnya pimpinan-pimpinan kita ini sangat terbuka untuk ruang untuk mengkritisi gitu. Apa yang menjamin itu, Bung? Ya pasti, karena kita sudah berkali-kali melakukan uji terhadap itu gitu. Khususnya di perkebunan ya, pimpinan-pimpinan kita ini kalau misalnya kita berikan masukan ya, selama yang konstruktif, datanya ada, faktanya ada, sepertinya mereka masih bisa menerimanya gitu. Dan perubahan itu akan muncul dari kritikan. Buah pikiran dan ide yang kita sampaikan itu juga bukan berdasarkan omongan-omongan, kalau kata Prabowo tuh omong-omong gitu, enggak. Iya, iya. Based on apa? Data, riset, atau fakta apa yang kita sampaikan kepada pimpinan. Jadi benar-benar ya harus komprehensif, Kak Dini ya. Jadi itu sebetulnya memungkinkan ya ruang itu. Sangat ya? memungkinkan. Sangat Hanya saja kita memungkinkan. tidak menggunakan fasilitas itu. Oke, Kita berarti akhirnya terdoktrin, Ya. terdoktrin dengan pikiran bahwa kalau aku kritik, jabatanku akan terhalang. dan ternyata Tidak. tidak. Ya. Oke. Kalau saya kritik, mungkin akan ada hukuman, punishment. Itu kan pikiran-pikiran yang menurut saya ya picik ya terhadap perusahaan ini. Padahal perusahaan ini butuh masukan, butuh kritik, butuh butuh warna lah, pertukaran ide, ya gitu kan. Dialektika tuh harus ada tuh di dalam perusahaan, sehingga ada argumentasi yang akhirnya nanti mengkerucut, memberikan masukan buat perusahaan. Itu kan kedepannya kan perusahaan ini akan lebih baik. Saya rasa itu mungkin. Saya menangkap bahwa Bung kelihatan begitu percaya diri untuk menceritakan sebagai pelaku sejarah sepertinya. Apakah hal yang sama berlaku untuk orang-orang lain? Kira-kira Bung bisa ceritakan itu sedikit. Ya, saya nggak bisa memastikan bahwa itu semua bisa terjadi buat orang lain ya. Tapi dalam pengamatan saya ya, hal tersebut masih belum terjadi bagi orang-orang lain. Saya nggak ngerti itu salahnya di mana ya. Saya melihat bahwa ada kemauan ya yang besar harusnya itu, dan itu harus semua ya. Itu harus dibangun oleh sebagian besar lah kira-kira gitu kan.
Nah, saya merasa bahwa jika itu belum terbangun, saya akan memartirkan diri saya gitu. Oke. Memartirkan diri saya untuk menjadi contoh untuk itu gitu. Cek ombak lah kira-kira ya. Iya. Iya. Karena gini, perusahaan ini, negara ini memberikan kesempatan saya menjadi kepala bagian. Itu jabatan struktural yang tertinggi di Regional 1 ini. Ya, struktural yang tertinggi itu di umur 38. Oke. 38, 37. Saya itu kan nggak pernah terjadi Dalam sejarahnya, dulunya. Mungkin adalah beberapa yang mungkin terjadi, tapi bagi saya ini prestasi lah yang memberikan kesempatan buat anak-anak muda untuk berada di puncak itu. Nah, sekarang saya ke belakang saya lihat sudah ada direksi ya yang umur lebih muda daripada 38 begitu ya kan. Baik. Ya kan? Baik, Bahkan Pak Gibran ya 35 ya. Nah, kan gitu dia. Berarti itu Tapi jadi itu contoh. exception ya. Ya, dan saya rasa begini, itu adalah pesan dari alam semesta ini ya, bahwa saatnya anak muda bangkit untuk memberikan kontribusi. Dan itu harus kita apresiasi dan harus kita sikapi dengan positif gitu loh. Baik, lalu kaitannya dengan katakanlah jargon perusahaan ya, Ya. PAMKO yang baru 1 tahun, berarti masih seumur jagung, masih bibitnya ya. Iya. Nah, itu gimana menurut Pak Orchard? 1 Desember patut nanti kita, ya? Apa yang patut kita rayakan? Ya, ini hal yang tabu Sebenarnya. juga mungkin ya. Mungkin orang nggak kadang-kadang berani ya. Hari ini mungkin di Dr. Jawa Channel ada orang yang berani coba berbicara tentang PAMKO ya. Ya, Mungkin ada yang nggak ngerti juga ya PAMKO itu apa gitu. PAMKO itu kan salah satu subholding dari PT PN Group ya, dari PT Perkebunan Nusantara. Ada 3 ya. PAMKO itu komoditinya sawit, ada Iya. supporting co, ada sugar co ya. Kita berada di PAMKO itu. Ada beberapa perusahaan yang digabungkan di PAMKO ya, khusus untuk komoditi sawit. Nah, 1 Desember nanti itu 1 tahun. Ya. Nah, tadi menurut Kak Dini tadi itu kan ada jargon ya, sinergitas, integrasi dan efisiensi ya. Menurut saya capaian ke sana itu masih blur. Masih kabur. mengapa begitu? Ya, gini. Saya masih melihat semangat dari pimpinan kita ini masih belum terrespon dengan baik gitu ya. Pimpinan kita ini udah membentuk ini dengan susah payah. Ya, pimpinan kita membentuk dengan susah payah, tapi sepertinya belum tersosialisasi dengan baik. Kenapa? Karena masih ada arogansi ya. Ada masih ego sektoral ya, yang tetap memisahkan itu. Jadi gimana cita-cita integrasi ini bisa tercapai kalau masing-masing masih bertahan ya? Jadi itu kan sebenarnya hanya jargon-jargon saja gitu kan. Blur dia, kabur masih dia. Penyatuan tapi masih berpisah. Bersatu tapi masih berpisah. Jadi saya pikir itu yang perlu dievaluasi dan dikritik. Mengapa begitu paradoksal? Iya, sangat paradoks ya seperti itu gitu. Memang itu yang kejadiannya dan faktanya memang kayak gitu. Karena sistemnya, saya akan tetap bicara bahwa sistemnya harus diatur dengan tegas. Sehingga kita bekerja dengan sistem. PT PN Group ini kan juga maju ya. Dulu kalau Pak Akmaludin Nasibuan dulu kalau menurut saya ya, tokoh yang membentuk sistem. Beliau mengatakan bahwa saya masih ingat dia bilang bahwa perusahaan ini bisa berjalan ya dengan baik, bahkan sangat baik, bukan tergantung pada personnya, tapi tergantung pada sistem yang ditinggalkannya, sehingga perusahaan ini bisa berjalan mengikuti sistem, bukan mengikuti person. Jadi sistemnya yang harus diperkuat. Untuk saat ini saya rasa masih infrastrukturnya tentang sistem ini masih belum maksimal, sehingga ada integrasi tapi masih bersifat parsial, masih bersendiri-sendiri. Regional dibagi, tapi masih sangat ego sektoral sifatnya. Regional 1 dengan target dan tujuannya, regional 2 dengan target dan tujuannya, harusnya ada yang bisa disatukan, tapi sampai sekarang masih belum bisa disatukan ya. Ya, tapi sistem juga terbangun karena kita punya visi bersama ya. Ya. Nah, visi bersama ini mungkin para pimpinan harus duduk bareng ya dengan legowo, membongkar. Iya. Ya, artinya ketika membongkar masa lalu, Iya. menerima kenyataan hari ini untuk membangun masa depan. Betul. Kan kira-kira seperti itu. Nah, sejauh ini itu belum berlangsung. Belum. Oke. Bahkan paradigma ya, ukuran saya salah satu yang paling kuat ya Kak ya, itu paradigma cara pandang masyarakat terhadap PTP ini, dia masih memisah-misahkan. Oke. Dan itu tolak ukur atau menurut saya adalah indikator bahwa kita masih belum bisa melaksanakan integrasi ya. Kalau integrasi aja nggak terlaksana, sinergi kan hanya sekedar jargon juga. Apalagi efisiensi. Ya kan gitu kan. Jadi kalau sistemnya belum diatur dengan baik, dengan tepat ya, saya rasa nanti ini hanya sekedar jargon saja gitu. Berarti Jadi itu PR besar kita nanti PR ya. besar kita untuk menciptakan sistem yang kuat
Iya. Sehingga integrasi itu bisa merubah paradigma, bukan hanya internal dari perusahaan ya, tapi juga eksternal ya, dari masyarakat juga mudah memandang kita bahwa, oh nggak ada lagi ex-PTPN 3, ex-PTP 4, yang ada adalah PTP 4 Regional 1 PAMKO, yang terdiri dari Regional 1, 2, 3, KSO, dan segala macamnya, berdasarkan sistem yang dibangun. Nah gitu kira-kira. Jadi kita kunci itu memang PR besar bersama Sangat ya. PR besar di Ya. ulang tahun yang pertama nanti 1 Desember 2024. Oke, berarti itu kita hadiah, kita sudah berikan hadiah pertama ya. Ya. Hadiah pertama bahwa harus ada sinergitas Ya. dengan membangun sistem yang Ya. kokoh, Ya. ya kan, supaya gerak maju perusahaan ini bisa terukur lebih Betul. jelas Lebih gitu ya, jelas. lebih clear. Iya. Baik Bung Orchard, saya pikir itu kita kunci, mungkin kita akan diskusikan nanti di podcast selanjutnya barangkali ya. Ya, nanti kalau atau- dibahas sekarang nanti nggak ada lagi yang kedepannya kita nggak bisa membahas lagi. Kan gitu ya. Baik, terima kasih Bung Orchard. Sambil minum juga bisa. Nih, Ya, boleh. ya, Ini terima dari kasih. kopi apa ini? Ya. Gerak cepat PTP. Ya, ini yang dihasilkan oleh PTPN nih kopinya. Iya, iya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan kedua ini Bung Orchard. Ya, apakah PAMKO sebagai aksi korporasi dari PTPN 3 Holding sebagai induk Ya. perusahaan itu sebenarnya telah dikenali seluruh karyawan dan batihnya ya, yang begitu ribuan jumlahnya sampai di tingkat grassroots atau akar rumput. Bagaimana pendapat Bung Orchard sebagai kepala satu SKH? SK itu selamanya kita harmonis. Itu dia, nggak iya. sekretariat dan hukum gitu ya. Iya, iya, iya. Mereka kenal PAMKO, tapi mereka nggak ngerti apa PAMKO. Ya, saya ngomong ini kan Kak, itu berdasarkan fakta ya, fakta dan data kita pada saat kita mengumpulkan AUSI gitu ya, pada saat itu. Agent of Communication Iya. di tahun 2023 itu tanggal berapa? Kemarin? 2024. 2024 di 26 Januari. 26 Januari. Hampir juga 1 tahun kira-kira. Ya, nanti ulang tahun kita evaluasi lagi tuh AUSI-nya Oke. gitu ya. Jadi pada saat itu kita kumpulkan tuh semua humas seluruh kebun unit ya di Region 1. Mereka nggak ngerti, mereka nggak paham tentang apa itu PAMKO. Itu kan PR besar. Kan itu PR besar buat kita semua. Nah, kalau mereka nggak ngerti, maka sudah bisa kita pastikan karyawan-karyawan di bawahnya pasti nggak ngerti juga. Kan gitu deh. Dan itu kan akan sangat mengganggu dari program PAMKO ini. Iya. Ya kan, nggak dari jalannya PAMKO ini ke depannya kalau mereka juga nggak paham apa itu PAMKO gitu. Nah, itu yang menurut saya belum tersosialisasi dengan baik lah ya. Apalagi kalau memudaya itu kayaknya masih jauh, apa istilahnya itu Kak? Ada tahapan tertentu Iya, masih ya. jauh lah, jauh panggang dari api apa gitu. Iya, iya, Iya kan gitu dia. Jadi ayo mulailah kita bumikan ini ya gitu sehingga tugas, tanggung jawab, target, kewenangan apa segala macamnya itu disampaikan dengan baik sampai ke seluruh karyawan gitu dia. Jadi mungkin nggak dikatakan bahwa sosialisasi Ya. tentang PAMKO sebagai entitas perusahaan Ah, dari hasil aksi korporasi Ya. belum tersosialisasikan dengan baik Ya. sampai ke tingkat akar rumput. ya, Jadi persoalannya di sini persoalan sosialisasi sosialisasi ya. belum dikomunikasikan dengan baik. Iya. Dan itu merupakan bagian dari kesalahan kita juga sebagai para humas korporasi kan. Oke. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu otokritik untuk kita sendiri gitu kan, di mana kesalahannya gitu. Jangan kita akhirnya terlalu sibuk dengan capaian-capaian ya, angka-angka gitu. Habis itu kita akhirnya mengabaikan ya, apa namanya, penggabungan atau membudayakan tujuan visi dan misi perusahaan ini sampai ke bawah. Sejatinya ini perusahaan perkebunan ya Kak. Itu perusahaan perkebunan tuh kekuatannya itu ada di karyawan. Ya, kekuatan itu ada di karyawan. Jadi kalau karyawannya ini dia tidak mengerti, dia tidak cinta, saya khawatir ini bersifat apa namanya limitatif ya, berbatas dia. Tapi kalau karyawannya mencintai programnya, program perusahaan, dia ngerti dan akhirnya dia membudaya dalam dirinya, maka saya yakin bahwa cita-cita dari pendirian PAMKO ini menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia pasti bersifat real dan nyata dan gak limitatif, bisa kekal begitu saya rasa. Artinya Bung Orchard percaya bahwa kalau Ya. identitas baru kita Ya. sudah kita beritahu sampai ke tingkat akar rumput, karyawan yang begitu banyak Ya. akan paham gitu ya, Ya. akan mengerti bahwa kita sudah ganti baju nih. Ya. Kira-kira begitu kan? Saya mengkritik seluruh pimpinan yang ada di PAMKO. Mereka harus melakukan reformation of thoughts. Oke. Mereka harus melakukan reformasi untuk menyentuh karyawan. Ya, jangan hanya kita berbicara misalnya di Jakarta, di Medan, ya, sentuh
sampai ke kebun-kebun. Jangan hanya menyentuh di kebun-kebun, misalnya kebun-kebun yang terdekat dengan kota-kota gitu. Ya, basis-basis kita ada di dalam kebun-kebun yang Jauh berada di rural ujung-ujung area ya, sana benar, gitu ya. benar. Mereka merindukan pimpinan-pimpinan seperti kita. Dan ini otokritik buat saya juga sebagai pimpinan. Jadi Bung Orchard percaya bahwa ketika pimpinan tertinggi Ya, datang menemui mereka ya, ke daerah yang paling rural, yang Ya. paling jauh itu Ya. di pedalaman, Ya. itu kecintaan bisa tumbuh. pasti. Oke. Pasti. Kenapa begitu, Bung? Karena begini, leadership itu dinilai berdasarkan action. Leadership itu harus nyata, dia bisa disentuh. Ya, itu leadership ya. Dia peka, dia bisa merasakan gitu. Saya melihat pimpinan-pimpinan kita ini sudah mulai melakukannya, tapi saya rasa ini belum maksimal. Termasuk ya jajaran kami yang kepala bagian ini. Mungkin saya terkendala dengan kondisi kesehatan ya, tapi pada saat saya sehat pasti saya akan coba itu. Jadi reformasi ya untuk menyentuh karyawan itu merupakan trik ya, merupakan kiat utama untuk PAMKO ini bisa membudaya, bisa dicintai karyawan. Kalau PAMKO ini dicintai oleh karyawan, saya yakin lah cita-cita, visi misi apa segala macamnya ya dari PAMKO ini pasti terjadi. Ya, jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan itu. Jadi pimpinan itu harus itu, reformation of touch tadi. Oke, berarti kalau sederhananya dalam bahasa Jawa ini kira-kira Ya, ya. Witeng tresno jalarane saka kulino. Tak-tak-tak gitu ya, oke. Artinya karena sering bertemulah maka muncul perasaan cinta. Yes, ya. Jadi itu yang salah Ya. satu kunci untuk mendapat dukungan penuh Ya. dari seluruh karyawan Sangat adalah sederhana. sering-seringlah bertemu, Ya, sangat sering-seringlah kunjungi kebun-kebun yang jauh, Betul. berkomunikasi dengan mereka, Ya. pakai human communication, ya. Ya, Itu ya. mereka juga kira-kira. merindukan itu. Mereka merindukan itu. Saya sebagai mantan ketua umum Serikat Pekerja I see. selalu menerima masukan-masukan dari mereka gitu. Dalam kondisi saya yang seperti ini juga kondisi kesehatan saya yang agak ini ya, terganggu ya. Iya, iya. Saya nggak akan pernah berhenti untuk mendengarkan mereka gitu. Mendengarkan mereka dalam arti kata begini. Saya selalu menurut pimpinan klien itu sangat baik. Mereka belum memiliki waktu aja gitu. Saya selalu memakai kata narasi belum, bukan tidak. Iya. Artinya suatu saat nanti pimpinan akan datang menyentuh kalian semuanya. Dan yakinlah Kak Dini itu bahwa keberhasilan itu khususnya di perusahaan perkebunan yang padat karya ini ya, Iya. padat karya dan banyak karyawan ini, ketika kita sentuh mereka itu akan menjadi kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat gitu. Mereka itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa melebihi dari yang ada gitu, bertiwi kerama dia gitu ya, menjadi kekuatan yang besar dan itu merupakan kekuatan yang kedepannya bisa Ini sudah sering dibuktikan ya. pasti. Oke. Dan ini riset, ini hasil riset kita berdasarkan pengalaman kerja saya selama beberapa tahun di PTPN ini, bahwa ketika kau sentuh, ketika kau sayangi karyawan, ketika kau cintai karyawan, kau memimpin dengan hati buat karyawan, maka dia akan memberikan yang terbaik buat kita nih. Sekuat tenaga mereka, bahkan di luar kekuatan mereka, mereka bisa melakukan hal tersebut. Gitu Berarti dia. ini catatan penting ya untuk seluruh Pasti. pimpinan khususnya di BUMN perkebunan. Ya. Jadi sentuhan manusiawi Ya. itu memang betul-betul harus kita tunjukkan dengan kehadiran secara fisik. Ya. Baik, Bung Orchard, ada satu pertanyaan saya yang terakhir terkait dengan program Prabowo untuk mendorong terciptanya swasembada pangan. Ya. Apa yang bisa dilakukan PAMKO sebagai subholding perkebunan kira-kira? Ya, saya rasa Bapak Direksi ya dari holding, dari PAMKO udah memiliki program ya. Mungkin untuk mendukung swasembada pangan ya dari Pak Prabowo, Pak Presiden. Tapi mungkin kita sebagai pimpinan yang berada di level, kok saya bilang middle ya, di middle lah ya, di region ini juga boleh lah ya Kak memberikan sumbangan pemikiran gitu ya, memberikan sumbangan pemikiran. Apa itu kira-kira pemikiran? Swasembada pangan ini kan sangat tergantung kepada ketersediaan lahan ya. Oke. Baru ketersediaan sumber daya manusia, baru juga yang terakhir nggak bisa kita pungkiri butuh dana. Ya, 3 hal ini, ya, ketersediaan lahan, sumber daya manusia dan dana itu dimiliki oleh PTPN Group. Ya, kalau kita lihat dari data untuk tanah-tanah yang berada atau dikuasai oleh orang lain, artinya nggak dikuasai oleh PTPN ya, untuk di-supporting aja ada sekitar 59.000 hektar. Ya, 59.000 hektar. Kalau yang di PAMKO itu sekitar 11.000 hektar. Oke. Jadi kalau di total sekitar 70.000 hektar tanah. Ya. Sementara targetnya Pak Prabowo kan 3 juta hektar itu.
Ya kita minimal menjadi bagian terkecil dari program itu. Saya rasa PTPN juga harus ikut di situ gitu ya. Nah, saya berpikir bahwa begini, terlalu lama kita berkonflik ya dengan masyarakat. Kenapa kita nggak berpikir dengan pola bahwa swasembada pangan ini mungkin menjadi sarana islah nasional terhadap konflik agraria di PTPN dengan masyarakat gitu ya. Jadi, cakep sekali nih ya, idenya, islah Pak. nasional itu Ya. kan islah itu perdamaian buat kita dengan masyarakat. Ya. Nah, coba kita buat ini peluang ini menjadi suatu apa namanya? Saya nggak ngerti ya salahnya di mana ya selama ini dengan konflik agraria. Tapi mungkin kalau bapak-bapak yang ada di direksi kan lebih strategis ya sifatnya, bisa menyampaikan ini kepada Menteri BUMN ya atau Pak Prabowo bahwa kita bisa membantu swasembada pangan, juga bisa mengurai konflik agraria yang di PTPN Group. Konkretnya gini, Kak Dini, tanah yang digarap tadi, ya, digarap oleh masyarakat tadi itu, ya, itu dijadikan dengan pola kerjasama, tapi dengan catatan kerjasama yang mendukung swasembada pangan. Jadi nggak boleh nanam sawit, nggak boleh nanam tanaman-tanaman yang tidak mendukung swasembada pangan secara langsung. Artinya untuk sawit dan karet misalnya Kita itu sudah wilayah kita yang memiliki perkebunan kewenangan ya, secara profesional, kultur jaringan dan segala macam secara Iya. teknis kita udah kuasai ya. Masyarakat silakan melakukan penanaman, tapi untuk mendukung swasembada pangan, padi, jagung, palawija dan segala macamnya. Tapi dijadikan dengan pola kerjasama. Ya, saya yakin bahwa PTPN ini juga tidak melulu berbicara tentang profit untung dalam bentuk materi, tetapi pola untung profit dalam bentuk corporate Imaterial. image. Iya, ya, imaterial ya. Imaterial. Kehadiran kita juga kan bisa berguna buat masyarakat. Oh tentu, karena sebetulnya kan tujuan kehadiran BUMN itu salah satunya. Jadi Kak Dini, selama ini salah ya menilai PTPN. Kami insan PTPN ini ya, kalau orang melihat bahwa kita melakukan pembersihan lahan, seolah-olah kita bentrok langsung dengan masyarakat ya. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita nggak diberikan atau dilengkapi dengan instrumen aturan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara baik gitu. Instrumennya adalah kita lakukan pembersihan. Instrumennya adalah kita lanjut ke pengadilan. Tapi misalnya dengan jabatan strategis, misalnya ke Pak Menteri BUMN ya, atau misalnya ke direksi-direksi akhirnya membuat program ini diketahui misalnya, atau misalnya dianalisa secara hukum oleh Bapak Jaksa Agung atau siapapun pejabat yang bisa melegalkan proses ini, saya rasa insan PTPN akan patuh dengan aturan itu. Jadi harus dijadikan aturan. Jadi jangan nanti kita akhirnya melakukan tindakan aksi korporasi yang dengan cara begini, akhirnya kita diproses secara aturan hukum. Dianggap kita merugikan buat negara. Kan gitu jadi ya. dilematikanya Selama ini ada, menurut saya ya, ada di tatanan mengintegrasikan regulasi di negara kita. Jadi itu yang membuat direksi ya, membuat BOD atau BRM ya, di PTPN ini enggan melakukan penyelesaian masalah konflik agraria. Nah, kalau memang semangatnya Pak Prabowo ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, sekaligus juga untuk mendukung swasembada pangan, inilah saatnya. Ya, bersinergi antara Menteri BUMN, aparat penegak hukum, dan semua organ-organ di BUMN atau di PTPN menciptakan sistem yang tadi itu. Yang saya bilang islah nasional tadi itu. Ya, islah nasional juga tidak mungkin tercapai kalau misalnya masyarakat penggarap juga tidak dilibatkan Ya, harus. sebagai satu entitas tertentu gitu harus. ya. Dan Dan kedudukannya bisa, ya kita dorong mereka kedudukannya bisa setara, Iya. walaupun dalam banyak perspektif sulit untuk menjadi setara. Iya, selama ini kan seperti ada tabir ya. Betul, Seperti ada tabir yang menutupi itu gitu. betul. Kita pingin supaya masyarakat ini murni memang masyarakat petani. Oke. Ya, jangan ada orang-orang yang menungganginya, sehingga siapa yang bisa mendata itu, ya kan? Iya. Pasti harus ada lembaga negara yang bisa memastikan bahwa mereka berada di tempat yang tepat gitu. Jadi jangan ada agent, jangan ada mafia yang berada di situ. Kan gitu dia. Maka saya tadi bilang butuh integrasi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi masalah swasembada pangan itu masalah yang bisa terselesaikan, diurai gitu kan. PTPN juga melaksanakannya dengan baik. Karena apa? Karena sudah terlindung dengan aturan hukum yang berlaku gitu dia. Artinya program swasembada pangan yang sedang ingin didorong oleh Presiden Prabowo saat ini itu patut didukung karena Harus. itu ya Harus itu didukung. menjadi satu alat yang sangat strategis Yes. untuk mengurai permasalahan konflik Ya. pertanahan Ya. di Indonesia. Direksi harus diamankan kebijakannya untuk mendukung swasembada pangan. Alternatif solusinya menurut pendapat saya tadi itu kira-kira berapa tadi itu? 70.000 ya? Iya. Ya, 59 tambah 11 itu ya. Sekitar 70.000 hektar lahan garapan itu dijadikan pola
dukungan PTPN Group ya terhadap swasembada pangan ini tadi ya, dengan ada sumber daya manusia, dengan ada dana kita dari CSR ya, baru siap itu dengan ketersediaan lahan kita, itu bisa kita laksanakan sepanjang tadi yang saya bilang tadi, Kak. Ada integrasi dari beberapa lembaga ya, khususnya aparat penegak hukum ya, yang melindungi kebijakan direksi gitu. Jangan nanti akhirnya direksi melakukan tindakan, akhirnya melanggar aturan hukum kan gitu, dia kan dipagari dengan aturan-aturan hukum yang lainnya gitu. Nah, secara teknis masyarakat penggarap itu ya, masyarakat yang mengelola tanah PTPN itu yang selama ini yang sebanyak 70.000 hektar itu harus langsung dengan masyarakat petani atau kelompok taninya. Jadi jangan ada pihak-pihak misalnya agent gitu kan, betul. Baru yang kedua, mungkin bisa dipersyaratkan yang ditanam mereka adalah tanaman-tanaman yang mendukung swasembada pangan di luar komoditi PTPN Group. Ya, karena untuk komoditi yang dihasilkan PTPN Group ya, kita melakukan penanamannya kan pasti dengan sistem ya, dengan sistem yang mungkin sudah terstruktur dengan lebih baik gitu. Masyarakat juga harus kita berikan masukan untuk memberikan untuk menanam di luar komoditi itu gitu kan. Kita berikan masukan-masukan supaya mereka juga menanamnya itu dengan kualitas yang baik ya, sama dengan standar atau kualitas yang ada di PTPN walaupun komoditinya berbeda. Itu saya rasa sumbangan pemikiran saya, dan itu masih memungkinkan. Banyak hal akhirnya manfaat yang kita dapatkan. Jadi selain kita mendukung swasembada pangan, ada islah nasional yang selama ini kita berkonflik terus dengan masyarakat ya. Baru yang ketiga itu memberikan nilai tambah buat kita, bahwa sejatinya PTPN ini hadir di tengah masyarakat untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanah konstitusi. Oke. Gitu Kak, kira-kira. Terima kasih Bung Orchard atas pemaparannya dan buah pikirannya yang mudah-mudahan opers sekalian itu bisa menjadi semacam masukan ya. Jadi kritik itu sebetulnya adalah untuk memulihkan banyak hal yang kita rasa kurang. Jadi kritik adalah semacam obat untuk penyembuhan kita bersama. Opers sekalian, demikian sesi OK3 di channel Dr. CO Channel yang pada kali ini, pertama kali ini kita berikan kepada Anda semua. Semoga Anda senang dan bahagia dan tentunya tetap menjadi orang yang kritis. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran. Optimis, optimis, optimis.